Sekarang jadi memanggilnya masih Menko Polhukam atau gimana? Karena kan surat pengunduran diri baru tadi diberikan pada Presiden Jokowi. Saat ini boleh masih dipanggil Menko Polhukam. Kan nunggu kepresnya kapan, gitu ya. Saya besok pagi masih akan ke sini dulu, karena sama si Menko Polhukam. Tapi mungkin tidak lama lah, sehari dua hari akan keluar. Prof Mahfud, ketika Prof Mahfud Rabu kemarin di akhir Januari mengumumkan akan ketemu Presiden, memberikan surat pengunduran diri, itu banyak yang mengapresiasi, termasuk hari ini, dan dianggap dan diminta untuk ada yang mencontoh juga langkah Prof Mahfud. Siapa menurut Prof Mahfud yang sebaiknya mencontoh langkah Prof Mahfud? Ya terserah yang menilai ya, siapa. Ya menurut saya ya yang pasangan calon yang lain, kemudian mungkin ketua partai yang banyak berkampanye, yang hampir setiap hari gitu ya mengkampanyekan, mungkin ya. Tapi itu terserah aja lah. Saya akan itu yang saya baca di media bahwa itu kan gitu. Kalau saya sendiri untuk standar etik itu untuk saya aja lah, bahwa etika saya seperti itu gitu. Tapi memang menarik kan, Rosi, ketika saya menyatakan saya akan mundur itu kan, saya akan mundur gitu kan. Malam itu saya ngomong di Semarang kan, ya di Semarang, saya akan mundur sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ganjar. Dilala besok paginya tanggal 24 Presiden lalu mengatakan, Presiden, Menteri boleh dong berkampanye, boleh memihak gitu. Seakan-akan publik menilai, lalu seakan-akan reaksi terhadap pernyataan saya. Seakan-akan ya publik menilai, kok berbarengan sih malamnya Pak Mahfud, besoknya Presiden membantah gitu, mengatakan bahwa Presiden boleh. Nah itu sebabnya kemudian siangnya itu banyak yang kontak saya, Pak Mahfud tidak usah mundur, ini kata Presiden boleh kok katanya. Saya bilang tidak bisa, saya sudah nyatakan itu ke publik, tidak kredibel lagi saya kalau hanya karena Presiden mengatakan itu lalu saya batal mundur gitu. Sekali kalimat itu diucapkan pantang untuk ditarik kembali. Betul, ya itu aja. Kan itu kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan itu antara lain kan. Gitu aja. Prof, pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh ikut kampanye gitu. Kemudian itu juga justru dikaitkan dengan kemudian langkah atau niat Prof Mahfud untuk mundur. Itu apakah sebenarnya Prof Mahfud sendiri mengalami kegerahan moral mendengar itu? Enggak, kan saya lebih dulu. Bilangnya kan saya tanggal 23. Pak Jokowi tanggal 24, seakan-akan Pak Jokowi yang menanggapi saya, padahal itu dua hal yang berbeda, yang terpisah. Tapi masyarakat lalu kan mengaitkan. Nah disitulah yang seperti saya katakan tadi, banyak WA masuk ke saya dari tokoh-tokoh, dari aktivis, Pak Mahfud jangan mundur, itu jaga di situ. Presiden sendiri bilang mau kampanye kok, kata mereka. Enggak, saya bilang, saya sudah menyatakan itu, saya harus mundur. Apa yang sudah saya ucapkan, dan saya juga memang merasa secara psikologis enggak bisa di situ terus, iya kan? Saya sudah jelas berhadapan gitu, masa saya mau ikut sidang kabinet misalnya dan seterusnya, iya kan? Meskipun ya semuanya baik-baik saja kan. Tapi adakah pernyataan Presiden ini yang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu semakin memantapkan langkah Prof Mahfud untuk mundur? Oh iya, kalau itu ya semakin memantapkan bagi saya, meskipun semakin banyak yang melarang gitu. Banyaklah aktivis-aktivis saya mau menangis nih dengar Pak Mahfud mau mundur dan sebagainya. Tapi banyak juga yang mendorong gitu. Bagi saya sendiri dorongan yang lebih kuat ya saya mundur gitu. Pernyataan Presiden Jokowi ini memunculkan banyak reaksi dari para guru besar, aktivis pro demokrasi yang sungguh menyayangkan pernyataan Presiden seperti ini. Tapi saya ingin, kalau Prof Mahfud sendiri? Enggak, saya enggak berkomentar. Guru besar tuh jalurnya lain. Dia murni akademis dan etika seperti yang dipelajari kampus. Saya kan pesaing ya. Saya nih
tikus. Nanti apapun yang saya bilang, wah ini dinilai macam-macam. Ya silakan, itu akan bergulir sendiri. Sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri seperti efek domino. Ini akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini kayaknya ya. Kalau yang saya lihat. Karena kemarin UGM, para guru besar UGM, Civitas Akademika sudah mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi, merindukan presiden yang mencontohkan negarawan, lalu ada juga UII, lalu kemudian ada UI besok ya, dan UI hari Jumat besok gitu. Menurut Pak Mahfud, ini sesuatu yang sudah Anda lihat sejak awal, hanya baru menggelinding, atau ini sesuatu yang sebenarnya memang akan baru menggelinding tapi akan jauh lebih besar pada akhirnya? Ini baru menggelinding sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, menteri boleh gitu, karena itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi, karena pasal yang lain yang melarang juga presiden harus tidak boleh tidak netral itu ada kan, sehingga ada yang mengatakan presiden boleh berkampanye itu kalau dia incumbent, menteri boleh kalau dia calon gitu. Nah yang begitu, dan itu pun harus cuti kan begitu. Itu timbul problem seperti itu, masalah seperti itu. Kemudian orang semakin gerah, seperti UGM yang sudah lama kasak kusuk gitu, tidak bisa ditahan muncul. UI pun muncul, loh kok saya belum gitu. Lalu kampus lain mulai nih sudah. Saya dengar sih di beberapa tempat, tapi saya sama sekali tidak punya hubungan dengan itu. Saya ini sekarang kontestasi politik. Jadi Anda menahan diri untuk mengomentari? Iya, saya menahan diri. Apa tanggapan seorang Prof. Mahfud MD tentang reaksi para guru besar Civitas Akademika yang melihat sekarang ada kemunduran demokrasi, lalu kemudian hilangnya sikap kenegarawan dari seorang presiden? Anda menolak untuk mengomentari itu? Ya, saya lepaskan dulu status profesor saya karena sekarang saya ini kontestan politik. Nanti apapun yang saya katakan nanti ada yang menilai macam-macam. Ya biarkanlah kampus itu bergerak sendiri. Tetapi kalau saya sendiri memang ya pemerintahan ke depan itu kampus itu harus didemokratisasi. Karena selama ini kampus itu dikooptasi. Dulu seketat Orde Baru pun ya, itu kalau akademisi kan dihormati ya. Nah sekarang enggak, semua kalau pemilihan rektor ada tim sukses mencari channel ini, channel itu. Lalu pendapat-pendapat akademik sekarang bercampur baur, kesannya pakai ini pendapat politik praktis atau pendapat akademik gitu. Menurut saya kedepannya harus didemokratisasi. Kampus itu palang pintu etika sebenarnya ya, yang selama puluhan tahun di Indonesia itu kampus, betapapun otoriternya negara, kampus tetap tangguh gitu. Nah yang sekarang nih saya lihat sistem pengelolaan kampus itu sudah terlalu banyak dicampur oleh politik, terlalu birokratis gitu. Bukankah Prof. Mahfud ada di kabinet? Seharusnya Prof. Mahfud sudah melihat itu sejak awal, dan ini yang dari dulu para aktivis pro demokrasi sudah menyuarakan ini dengan begitu kerasnya. Itu dimensi etis juga. Saya kan Menteri Polhukam, yang harus ngurus gitu Menteri Menko bidang manusia, PMK, misalnya PMK kan, dan Mendikbud. Kalau saya sudah bilang ke teman-teman di Kemdikbud, jangan digitukan dong kampus gitu. Kampus itu bagaimanapun tuh rohnya sebuah kemajuan, dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral itu biasanya dari kampus-kampus. Sana punya Dewan Guru Besar, punya Senat, punya kebebasan member akademik, itu kan kampus. Nah sekarang orang mau ngomong takut itu kampus apaan, saya bilang. Tapi saya tidak katakan ini ke publik. Kenapa? Saya Menko Polhukam. Itu urusan Menko Polhukam untuk PMK kan untuk mengatakan. Sebenarnya Anda sudah melihat itu, tapi Anda menahan. Sudah lama. Karena dalam beberapa kesempatan kan Prof. Mahfud ketika dikritik bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kebebasan berekspresi, bersuara itu sudah dibungkam. Tapi kan Prof. Mahfud yang membela. Prof. Mahfud bahkan mengatakan itu banyak orang mengatakan macam-macam, nggak diapa-apain tuh. Oh itu dalam konteks Undang-Undang ITE. Ya, konteksnya kan sekarang media udah terbuka, Rossi bisa bicara apa saja tanpa takut gitu. Tapi untuk konteks kampus itu saya melihatnya lain. Misalnya begini, saya sangat tidak setuju pemilihan rektor misalnya harus
mendapat dukungan 35% suara harus dari pemerintah, sehingga orang yang sudah menang akademiknya punya kewibawaan, pemerintah bilang tidak karena mungkin beda politik atau karena dicampuri oleh partai politik, lalu tidak jadi. Sehingga sekarang ada gejala orang kalau mau pemilihan rektor tuh membentuk tim sukses kayak partai politik. Ini kalau saya jadi, itulah yang kemudian menjelaskan bagaimana suara-suara kritis dari banyak universitas terbungkam karena rektor itu bagian dari kepanjangan pemerintah. Betul, terbungkam karena itu kepanjangan pemerintah. Dan selalu saya katakan demokrasi dan hati nurani itu akan selalu mencari jalannya sendiri. Nah sekarang jalan sendiri itu sudah dibuka, tidak melalui struktural kan mereka, Civitas Academica. Siapa Civitas Academica? Itu bukan lembaga. Civitas Academica itu himpunan orang-orang yang diketemukan, namanya Civitas Academica. Tidak, kalau dulu kan bisa Dewan Guru Besar yang bersuara kan, iya kan? Sekarang Civitas Academica orang yang merasa pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi pejabat, di situ datang semua menyatakan pendapat. Artinya demokrasi ya, dan hati nurani itu tidak bisa dibungkam, pada saatnya akan membuka jalannya sendiri. Dan sekarang sudah mulai buka-buka itu. Sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan di bawah. Iya. Dari kampus-kampus sudah